Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami di program acara Sering Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah, di Ramadan yang ke-15 ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Ahmad Satur Ismail MA yang alhamdulillah berkenan hadir. Alhamdulillah sehat seperti ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tanpa terasa hari ini hari ke-15, Prof. Masya Allah. Nggak ngitung-ngitung. Yang ngitung gitu. Kita gak berasa. Tahu-tahu sudah tanggal 15 dan Ramadan ya sebentar lagi akan berlalu. Mungkin bagi sebagian orang ada yang senang juga gitu kan. Aduh, alhamdulillah Ramadan udah mau berlalu. Tapi bagi mungkin sebagian orang lagi merasakan kesedihan yang luar biasa. Ya Allah, tanpa terasa Ramadan udah 15 hari, tinggal 15 hari. Apakah nanti akan ketemu kembali atau enggak? Ini kan kemudian jadi kesedihan yang mendalam. Tapi kalau seorang mukmin ketika Ramadan mau habis itu bersedih. Sedihnya karena apa? Biasanya kita beribadah yang fardu dilipat gandakan 70 kali, kemudian biasa lagi 10 kali biasa. Kemudian ketika kita berbuat yang sunnah-sunnah disamakan dengan yang fardu, ketika di luar Ramadan kembali lagi, ya dibukakannya pintu ampunan, ya pintu kasih sayang, dilepaskan dari siksa neraka. Itu Ramadan ini luar biasa sebenarnya. Makanya bersedih ketika masuk kita bahagia, ketika menjelang pergi ya kita bersedih. Bersedihnya itu kalau seorang pebisnis ada untung yang besar kemudian lewat itu sudah itu. Makanya mungkin bisa dikatakan sangatlah rugi kalau orang yang menganggap Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain gitu ya, Prof ya. Padahal kan dari mungkin 11 bulan sebelum Ramadan itu ya kita beribadah itu rasanya biasa saja. Bahkan mungkin antara ibadah dan juga perbuatan dosa itu mungkin banyakkan perbuatan dosanya. Sedangkan di bulan suci Ramadan itu hanya dengan 30 hari, kalau memang itu rezeki gitu, itu ibaratnya kan setara dengan 83 tahun yang ada pada malam Lailatul Qadar. Itu kan harusnya menjadi semangat bagi kita kemudian untuk mengakselerasi apapun yang kemudian ketertinggalan ibadah-ibadah kita di 11 bulan yang sebelumnya gitu, Prof. Iya, betul. Masya Allah. Dan satu hal nih, Prof. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sering berkata puasa itu adalah tujuannya la'allakum tattaqun. Tetapi tattakunnya itu sendiri tuh kita kadang-kadang banyak yang belum ngerti itu, Prof. Mungkin bisa dijelaskan juga dalam kesempatan ini, Prof. Baik. Ya, takwa itu semua bentuk ketaatan kepada Allah itu ketakwaan. Semua pekerjaan kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu ketakwaan. Nah, ketika kita puasa itu ketakwaannya semakin meningkat. Karena apa? Makan ditahan, pandangan mata ditahan, obrolan ditahan, pendengarannya semua ditahan, gerakan semua anggota badan ditahan supaya tidak ada yang melanggar. Nah, kalau orang puasa secara benar dengan menahan tadi, karena shaum itu maknanya imsak, menahan diri dari semua dosa, semua hal yang mengurangi pahala, maka dia mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi. Itu karena takwa itu dalam uraian para ulama bisa diantaranya bahwa ciri ketakwaan itu merasa takut kepada siksa Allah, kemudian mengamalkan semua yang diturunkan oleh Allah, kemudian hidup sedikit puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Ini kan tergambar dalam puasa semuanya, termasuk adalah mempersiapkan diri untuk kematian. Nah, ini kalau keempat ini digabung pada orang puasa itu sebenarnya
ingin menghasilkan seperti itu, ketakwaan. Bicara jarang, takut pandangan matanya ditahan, takut kepada maksiat, sehingga ketakwaannya ya, karena puasa juga adalah bentuk kesabaran. Ya sabar untuk tidak melihat HP yang kurang manfaat, sabar untuk menahan diri dari marah, dari ngomong banyak apa. Nah, itu semua bentuk ketakwaan. Dan takwa yang paling tinggi itu adalah waro'. Nah, ketika waro' itu seorang yang berpuasa kalau ingin mencapai tingkat takwa yang paling tinggi harus meninggalkan semua yang tidak bermanfaat. Makruh ditinggalkan. Apalagi yang maksiat. Yang tidak bermanfaat saja kita tinggalkan. Di situ pusat. Nah, puncaknya ketakwaan. Kalau bisa seperti itu luar biasa. Dan puasa, Masya Allah. Kenapa? Seharian dia menahan diri, sedang beribadah full seharian. Kemudian tilawatul Qur'annya, zikirnya, doanya, sholat jamaahnya yang biasanya nggak berjamaah itu di bulan Ramadan, sehingga bisa maksimal ketakwaannya. Masya Allah. Sangat luar biasa ketika tadi disinggung terkait dengan tilawah bacaan Al-Quran. Kan kita semua mafhum bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan suci Ramadan itu bisa dikatakan bulannya Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Tetapi ini satu cerita nih Prof. Kita pernah ngisi suatu kajian. Kita tanya, hari ini sudah puasa keberapa? Mereka hafal. Ini puasa ke-9. Nah, giliran kita tanya, ada yang sudah sampai dengan juz 9 hari ini? Satu pun gak ada yang angkat tangan, bro. Padahal kan ini bulan Al-Quran yang harusnya kita itu memaksimalkan untuk membaca Al-Quran. Ini sebenarnya untuk menumbuhkan semangat kita agar terus bisa memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran itu ada tips dan juga intriknya nggak sih? Oh, banyak sebenarnya. Agar kita itu suka baca Al-Quran. Pertama, bahwa sebaik-baik kita memang orang yang belajar Quran dan mengajarkannya, termasuk dikelompokkan orang yang terbaik. Nah, kalau ingin masuk kelompok yang terbaik ya harus termasuk itu. Yang kedua, pahala membaca Al-Quran itu luar biasa. Ya, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillahirrahmanirrahim di bulan selain Ramadan itu kali 10 kali jumlah huruf. Jumlah hurufnya 19 huruf Bismillahirrahmanirrahim. Artinya mendapatkan 190 kebajikan. Di Ramadan bisa disejajarkan dengan yang fardu, luar biasa jadinya. Nah, itu. Terus mendengarkan Al-Quran adalah kasih sayang. Ya. Artinya kalau kita mendengarkan bacaannya saja, bukan membacanya, dengarkannya saja akan turun kasih sayang Allah. Hati yang kita tenang, nyaman. Kalau hati tenang, sehat. Nah, maka yang tahajud baca Al-Quran panjang, nanti penyakit kankernya hilang, penyakit semuanya bisa. Tapi ya minimal 1 jam, 2 jam gitu tahajud. Itu karena tenang, otaknya tenang, dan saat malam hari itu sepertiga malam terakhir turun apa yang disebut dengan ozon 3 itu. Ya. Katakan rahmat yang diturunkan Allah pada waktu itu dari udara pun sangat kondusif, termasuk ya yang sejenis endorfin itu yang bisa memacu untuk semangat. Makanya orang yang tahajudnya kuat, siangnya itu untuk kerjanya bagus karena pengaruh dari itu. Jadi untuk supaya mereka baca Al-Quran, pertama yang didorong kesehatan, pahalanya besar. Kemudian bahwa kita di surga itu insya Allah ya sesuai dengan ayat yang terakhir yang kita baca, berkali-kali nambah lagi rotil wartati itu kalau kita sering baca naik terus
derajat surganya. Insyaallah. Jadi dorongan-dorongan seperti itu barangkali, apalagi di bulan Ramadan. Kata Imam Az-Zuhri, tidak ada satu amalan yang lebih afdal di bulan Ramadan setelah puasa kecuali tilawatul Quran. Yang paling afdal puasa fardu. Tetapi ketika di bawah itu adalah tilawatul Quran. Nah, di sini. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Prof. Kan satu hal, selain bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran, kemudian bulan penuh keberkahan. Ini satu hal yang mungkin banyak orang yang lupa, bahwa Ramadan itu adalah bulan doa. Itu kan seperti yang difirmankan dalam surah Al-Baqarah di 186 kalau nggak salah. Itu kan Allah menerangkan bahwa kalau ada yang bertanya tentang aku, ya Muhammad, katakan aku ini dekat. Aku akan mengabulkan permintaan setiap hambaku yang meminta. Dengan catatan berdoanya dengan sungguh-sungguh penuh keimanan dan juga menuruti apa kemauanku. Kan seolah-olah seperti itu, Bro. Yeah. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini kemudian kita enggan berdoa, itu kayaknya kan sangat rugi. Nah, ini perlu kita tahu juga sebenarnya apa sih, Prof, doa yang derajatnya paling tinggi ketika di bulan suci Ramadan atau kualitasnya paling bagus? Doa tentunya yang paling bagus itu doa minta surga. Insyaallah. Ya, dilepaskan dari siksa api neraka itu puncak dari sebenarnya doa. Doa-doa yang sering kita baca itu sebenarnya itu intinya menguatkan akidah, kemudian mendapatkan ampunan, dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Nah, kata doa-doa yang sering kita hafal dan ini bagus sekali, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu inti doa itu seluruhnya. Tapi kalau mencari Lailatul Qadar, doanya yang paling inti karena surga tidak akan bisa dimasuki kecuali setelah adanya ampunan. Maka doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta dihapuskan dosa-dosanya. Bukan sekedar diampuni. Beda antara diampuni dengan dihapus. Kalau diampuni belum boleh jadi dihapus, ya? Belum tentu dihapus. Hanya diampuni saja. Diampuni. Ya, sama kalau di dunia ini sudah dapat ampunan, tapi kalau melakukan sekali lagi sesuatu bisa diungkit kembali. Tapi kalau dihapus itu sama sekali. Dan afun itu intinya maknanya itu. Diampuni dan dihapuskan dari catatan. Nah, itu yang paling inti, mendapatkan ampunan dari Allah. Kalau ada yang mengatakan bahwa awwaluhu rahmah wa awsutuhu maghfirah wa akhiruhu itu kan istilahnya memang kita inginnya itu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan, dilepaskan dari neraka. Apa bedanya masuk surga dengan dilepaskan api neraka? Apa bedanya? Beda jauh. Masuk surga ada yang nginep dulu di neraka. Oh, ternyata. Iya, masuk surga, dia akan masuk surga. Tapi kalau harus nginep dulu di neraka. Nah, kalau aidkon minan nar itu dilepaskan dari sama sekali. Nah, itu nanti yang lebih tinggi. Makanya kita memintanya nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Ya. Jadi mintanya masuk surga, tapi juga jangan dititipkan di neraka dulu. Ya, kalau ada utang-utang kan nggak sulit diampuni itu. Makanya kita di bulan Ramadan ini ya perlulah kalau ada utang-utang cepat takut-takut kita lupa cepat bayar utangnya supaya kita lunas. Sehingga kalau Allah nyabut nyawa kita di bulan Ramadan, lepas langsung surga mudah-mudahan. Masyaallah. Wallahu a'lam. Masyaallah. Terakhir nih, Prof, pesan untuk para pemirsa kita mungkin akan di sisa Ramadan ini apa yang harus kita lakukan?
Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa podcast yang saya muliakan, karena Ramadan itu adalah bulan diampuninya dosa, dikabulkannya doa, dilipat gandakannya pahala amal kita, maka kita perlu memaksimalkan yang itu. Tapi di akhir-akhir ya, karena tinggal sisa kalau 15 hari lagi itu kita perlu menghidupkan malam-malamnya, menanti Lailatul Qadar setiap malam, kemudian berusaha maksimal ya, doa full banyak, siangnya banyak berdoa karena doa orang yang puasa itu mustajab. Memperbanyak doa untuk diri kita, doa keluarga kita, doa untuk sahabat-sahabat kita, doa untuk umat Islam dan untuk negeri ini supaya negeri ini tambah baik. Nah, itu perlu memperbanyak doa, dan yang paling penting lagi adalah memang tilawatul Qur'annya ditarget, mau khatam berapa kali, tinggal yang sisa ini jangan sampai nggak khatam, rugi sekali, rugi kalau kita lewat Ramadan kemudian tidak mengkhatamkan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa pernah mengkhatamkan di bulan ini, alhamdulillah. Tapi kita kejar lagi. Alangkah indahnya kalau bisa lebih dari 1 kali, bisa 2 kali, 3 kali. Itu saja. Masya Allah, luar biasa. Jazakallah khair, Prof, atas waktunya. Kita sudah mendengarkan tadi paparan dari Prof kita, bahwasanya kita harus memaksimalkan bulan suci Ramadan ini untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus minta dihapuskan dosa-dosa kita, dan tentunya jangan sampai mampir di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon dibebaskan benar-benar dari siksa api neraka. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa bermanfaat. Nantikan program kami selanjutnya, tetap di sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.